Tangkap dia! Jangan biarkan dia kabur! Halo? Tolong selamatkan aku! Sinta mau bunuh aku! Cepat ke sini! Menyelamatkanmu? Berhenti pura-pura dan stop tuduh adikmu. Kenapa aku bisa punya anak sepertimu? Ibu... Kak, kamu kenapa? Kenapa kamu sampai begini? Apa kamu ditabrak mobil lagi? Kamu pikir ayah ibu mau menyelamatkanmu? Di mata mereka sekarang, aku satu-satunya putri yang berharga. Sinta, keluargaku, tunanganku, dan bahkan warisan grup Luther. Kerja kerasku selama ini, kamu mencuri semuanya. Kenapa kamu masih belum puas? Kak, jangan melihatku seperti itu. Aku takut sekali. Setelah semuanya, Kak, kamu tetap putri kandung. Aku cuma anak adopsi. Kalau kamu gak mati, aku gak bisa tenang. Untuk hormati kenyataan, kamu akan mati. Aku biarkanmu mati dengan tahu semuanya. Aku punya sistem yang bisa sampaikan pikiranku langsung ke mereka. Selama ini, cukup dengan beberapa kata dariku, semua orang langsung berbalik melawanmu. Orang tuamu, kakakmu, tunanganmu, bahkan orang-orang di sekitarmu. Tapi sepertinya semua sudah terlambat. Kalau aku ketemu orang tuamu nanti, aku bisa jawab seadanya. Dan mereka pasti berpikir, kamu sendiri yang ceroboh sampai tertabrak mobil. Dadah, kakakku yang baik. Sinta, kalau ada kehidupan kedua, aku pasti akan balas dendam. Berhenti pura-pura dan stop tuduh adikmu. Kenapa aku bisa punya anak sepertimu? Kamu benar-benar gak tahu diri. Beraninya kamu nyakiti Sinta lagi. Dia itu adikmu. Bukannya tadi aku sudah mati karena ditabrak Sinta? Gak mungkin. Aku terlahir kembali. Di sini aku kembali ke umur 22 tahun waktu Sinta baru diadopsi. Dan mulai dari sini, aku selalu disalahkan dan difitnah Sinta. Lalu aku kehilangan semuanya. Semua ini karena keinginan Sinta. Apa keluarga yang gak berperasaan ini memang gak bersalah? Enggak, Sinta ada di balik semuanya. Dan kalian semua itu kaki tangannya. Punya kehidupan baru, aku gak akan seperti sebelumnya. Kamu tahu kalau Sinta ini alergi mangga. Tapi kamu kasih selai mangga di kuenya. Hari ini, aku harus menghajarmu, dasar anak gak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Kamu berani melawan? Apa aku kasih izin kamu berdiri? Berlutut? Apa salahku? Kamu gak menghormati orang tuamu dan kamu menyakiti adikmu sendiri. Apa ini caraku membesarkanmu? Mana sopan santunmu? Orang tua Sinta sudah meninggal, dia sudah lama menderita. Tapi kamu selalu mengganggunya. Kami mendisiplinkanmu, bukannya itu demi kebaikanmu juga. Berlutut dan terima hukumanmu. Sebagai ketua grup Jinata, kamu bodoh gak tahu benar dan salah. Gak heran kalau nenek bilang kamu itu gak berguna. Apa katamu? Apa? Apa aku salah? Anak adopsi seperti dia bicara sembarangan tetapi kalian percaya. Kalian bahkan gak cari bukti dulu sebelum hajar anak kandung kalian. Kalian gak cuma bodoh, kalian itu bajingan. Kalau dia bilang kotoran itu wangi, kalian langsung mau mencobanya, hah? Dasar gak berguna. Siapa yang mengajarimu? Dasar anak gak tahu diuntung. Apa kamu pernah merawatku? Jangan lupa, aku selalu dirawat oleh nenek. Apa? Masih mau menghajarku? Bukannya kalian cuma cemburu karena nenek kasih aku 40% sahamnya? Itu kenapa aku selalu salah di mata kalian. Sebelumnya demi ikatan darah aku selalu menyayangi kalian sepenuh hati. Kalau enggak, apa kalian pikir kalian semulia itu? Penggaris. Dan tamparan tadi, aku bisa memilih untuk gak dendam. Kalau kalian berani sentuh aku lagi, pergi saja kalian dari sini. Gimana pun villa ini nenek kasih untukku. Apa kalian dengar? Astaga, aku dengar setelah nenek meninggal, Kak Helia akan jadi pemimpin keluarga. Semua menurut padanya. Sepertinya memang benar. Jadi ini isi pikiran Sinta. Kelihatannya orang-orang buta dan kejam ini bisa mendengarnya. Tapi kali ini aku juga bisa mendengarnya. Pantas dia selalu pura-pura menyedihkan untuk limpahkan kesalahan padaku. Tapi Sinta, kali ini aku nggak sama seperti dulu. Membiarkanmu selalu menyalahkanku demi kasih sayang keluarga konyol ini.
Kalian semua lihat kan? Anak gak tahu diri ini mulai melawan sekarang. Hari ini aku harus kasih dia pelajaran. Biar kamu tahu siapa penguasa di rumah ini. Kelihatannya kalian semua menganggap kata-kataku ini omong kosong ya. Kalau kamu gak terus melawan orang tuamu, aku gak akan memukulmu. Ini semua karena ulahmu sendiri. Kami selalu mengajarimu sopan santun, tapi apa sikapmu ini? Jangan membantah ibumu, cepat dan minta maaf. Kalau enggak, pergi dari sini. Apa maumu? Ibu! Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Itu ibu kandungmu. Kalau kamu melakukan itu, kamu bisa mendapat karma. Keluarga Luther nggak membesarkan sampah sepertimu. Panggil penjaga cepat. Kenapa kalian cuma diam? Cepat tangkap dan bawa dia. Cepat panggil ambulan. Bawa dia ke rumah sakit. Kita gak bisa pergi ke rumah sakit. Cepat panggil dokter pribadi kita. Gak heran Kahelia berani hajar ibunya. Dia sangat yakin ibu gak akan bawa masalah ini keluar. Dia benar-benar jahat. Masalah ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Apa kalian buta? Apa kalian gak lihat kalau mentalnya Helia itu gak stabil? Kenapa gak panggil dokter sakit jiwa bawa dia pergi sih? Pintar sekali. Kamu benar-benar menganggap anakmu sendiri sakit mental. Kalau begitu, gak cuma mau menyingkirkanku, tapi kamu benar-benar mau mengambil sahamku dengan cara sah. Kamu memang benar-benar cocok punya gelar ketua grup Jinata. Ayah, ibu, mengirim kakak ke rumah sakit jiwa bukannya terlalu berlebihan. Kalau orang luar tahu keluarga Luther punya anak sakit jiwa, pasti sangat memalukan. Enggak. Hari ini dia berani menghajar ibunya. Besok mungkin dia hajar kita semua. Bajingan ini nggak boleh terus di sini. Dia harus menderita. Kalian benar-benar berpikir dengan ini kalian menguasaiku? Halo, Paman Zion. Istirahat di rumah selama ini. Tulang-tulangmu belum benar-benar sembuh kan? Bawa beberapa orang ke rumah. Aku ada sedikit masalah nih di sini. Dasar, ini masalah keluarga. Untuk apa kamu menelpon Zion ke sini? Zion itu penguasa dunia bawah. Kamu mau membuat kekacauan. Paman Zion itu orang yang bangun bisnis bersama dengan nenek. Dia juga satu-satunya orang yang ditinggalkan nenek untuk menjagaku. Kalian semua mau aku ke rumah sakit jiwa. Lalu, apa aku harus mematuhinya? Nona Helia. Paman Zion, kamu bawa banyak orang ke sini. Ada apa ini? Nona Helia memanggilku. Kenapa aku harus menunda-nunda? Lagi pula, sekarang aku mau tahu siapa di sini yang berani mengganggu Nona Helia. Gadis ini melukai adiknya sendiri dan menghajar aku. Apa aku gak punya hak mendisiplinkannya? Percaya kata-katamu. Coba disiplinkan dia, aku mau tahu. Meski aku sudah jadi ketua grup Jinanta, orang tua ini menguasai banyak bisnis bawah tanah. Kalau kita benar-benar berurusan, aku pasti gak bisa menghadapinya. Paman Zion, tolong ajak dia makan selai mangga. Apa yang kamu lakukan? Helia, kamu sudah gila. Bukannya Sinta bilang aku kasih selai mangga dan membuat dia jadi alergi? Karena dia tadi sangat yakin. Gak salah kan aku bantu dia membuktikannya? Beraninya kamu? Apa yang harus aku takutkan? Kamu pikir bisa melindunginya? Hari ini, siapapun yang berani menghentikanku, akan kupatahkan kakinya. Suapi dia. Baik. Ayah, ibu, aku takut sekali. Alergi itu bisa membunuhku. Aku beneran gak menjebak Kahelia. Kenapa Kahelia bertindak sejauh ini? Bukannya karena dia lihat ibu dan ayah semakin suka aku. Dia benar-benar mau membunuhku. Astaga, mulai sekarang aku mungkin gak bisa melihat ibu dan ayah lagi. Gimana cara aku membalasnya? Helia! Kalau kamu berani menyentuh Sinta, kamu bukan anakku lagi. Helia, kenapa kamu mau menghancurkan keluargamu? Ini adikmu sendiri, kenapa kamu setega ini? Bisakah kamu hentikan ini? Kamu gak takut aku membuangmu? Di hidupku yang sebelumnya, saat keluarga yang buta dan kejam mengatakan hal itu, hatiku sudah lama teriris kesakitan. Punya kehidupan kedua, kalian semua di hadapanku, gak lebih dari badut sirkus. Kenapa belum makan juga? Cepetan suapin!
Sinta, kamu baik-baik saja. Jangan menakuti ibu. Cepat, bawa Sinta ke rumah sakit. Rumah sakit apa maksudmu? Anak adopsi kesayanganmu itu, selain pura-pura kesakitan dan berlaga polos, apa ada bagian tubuhnya yang kasih tanda-tanda alergi? Cuma orang buta seperti kalian yang gak bisa melihatnya. Ibu, aku baik-baik saja. Kak Helia benar, aku gak alergi. Aku cuma merasa gak nyaman. Ibu, aku hampir gak bisa bernapas, tapi aku gak bisa bicara. Ibu dan ayah pasti menyalahkan Kak Helia. Bawa Sinta ke rumah sakit. Kenapa kalian coba diam saja? Cepat! Helia, cepat dong suruh mereka pergi. Kamu benar-benar mau membunuh Sinta. Paman Sion, biarkan mereka pergi. Aku mau tahu Sinta ini sampai kapan dia mau pura-pura. Lepaskan mereka. Dia punya banyak rahasia di tubuhnya. Bunuh dia sekarang kurang seru. Apalagi sekarang aku bahkan bisa mendengar isi pikirannya. Musuh terlihat selama aku di kegelapan. Itu kenapa ini jadi menarik? Bu Susan, Pak Cipto, kalian mau pergi sendiri atau harus aku usir? Helia, apa maksudmu? Apa maksudmu panggil aku Bu Susan? Apa maksudmu menyuruh kami pergi? Aku sudah bilang sebelumnya, siapapun yang membuatku gak senang, aku akan mengusirnya. Kamu pikir aku bercanda? Kalau aku gak mengusir kalian, apa aku harus membiarkan Sinta terus menuduh dan menyalahkanku? Omong kosong. Jelas kamu yang selalu menuduhnya dan selalu mengganggunya. Kamu pikir kami semua buta? Gak cuma mata kalian yang buta, tapi hati kalian juga. Sejak kapan keluarga Luther menjadi kamu pemimpin? Punya hak apa mengusir kami? Jangan berpikir karena nenek kasih kamu villa ini, kamu bisa seenaknya. Kami ini orang tuamu. Kalau kamu berani terus begini, kami bisa panggil polisi. Jangan pikir Zion bisa terus melindungimu. Panggil polisi? Bu Susan, kamu ini lupa kalau kamu ini ketua grup Jinanta. Kalau orang luar tahu kamu diusir dari keluarga Luther, di mana kamu bisa menyembunyikan wibawamu? Kalau kamu benar mau mengusirku, aku akan menelpon polisi dan membesarkan masalah ini. Gak mau pergi juga gak masalah. 2 bulan lagi itu acara ulang tahunku. Sesuai wasiat nenek, aku akan mendapatkan sahamnya. Kalau waktunya sudah tiba, kita gak punya hubungan lagi. Sampai waktunya tiba, aku gak mau ada masalah di hadapanku. Kalau enggak, aku gak ragu-ragu mengusir kalian semua. Kamu? Paman Zion, Iya. kirim 2 penjaga lagi ke sini. Tanpa izinku, gak boleh ada yang naik ke lantai atas. Baik. Kamu? Ibu, ayah. Jam tangan berhargaku. Helia. Jam tangan berhargaku. Helia. Dasar gak berguna. Bajuku. Helia. Dasar gak berguna. Di mana obatnya? Cepatlah. Ibu, enggak kasih dia pelajaran. Lihat dia melempar barang ini dari lantai atas. Aku tidur di mana malam ini? Pindah saja sementara ke kamar pelayan. Helia, dia. Sekarang dia dapat bantuan dari Paman Zion. Kita nggak bisa apa-apa. Sekarang kita sabar dulu. Sampai kapan aku harus bersabar? Apa kamar pelayan layak ditinggali? Di sana sempit, mana mungkin aku tinggal di sana? Diamlah. Kalau kamu bisa melawan, cepat ke sana dan lawan dia. Lihat apa dia kasih kamu kesempatan. Aku merasa ada yang nggak beres. Hari ini dia tiba-tiba emosi. Apa benar kita salah menuduhnya? Enggak, sejak Sinta datang ke sini, berapa banyak dia itu mengganggu Sinta? Mana mungkin aku salah menuduhnya? Benar. Apa ibu dan ayah lupa? Terakhir kali dia mendorong Sinta dari tangga. Bulan lalu dia juga merusak vas dan menuduh Sinta yang melakukannya. Di sekolah dia mengganggu Sinta dan mencuri uang Sinta. Kita semua punya buktinya. Anak itu sudah terlahir kejam sejak awal. Cuma awalnya dia pura-pura baik dan polos. Sekarang dia udah gak ada pura-pura lagi. Dasar gak tahu diri. Kalau aku tahu dia begini, harusnya aku bunuh saja. Sekarang monster itu sudah tumbuh besar dan tahu cara menggigit. Dia benar-benar kejam. Ibu, ayah, jangan lupa. Tadi dia bilang saat ulang tahun kedua-dua dia memutus hubungan dengan kita. Jadi saat dia mewarisi 40% saham nenek dan juga harta yang banyak, lalu ada Paman Zion di belakangnya, dia pasti akan mengusir kita. Tenang aja. Helia mulutnya tajam tapi berhati lembut. Dia gak pernah begini sebelumnya. Kita bujuk dia sedikit dan dia pasti akan mengerti. Perlakukan dia dengan baik besok. Ayahmu benar. Gak ada masalah yang lebih dari semalam. Kamu sebagai kakak tertua, perlakukan dia dengan baik. Dia pasti kembali baik kan?
Aku? Jangan lupa, aku berusaha membujuknya agar Sinta juga dapat saham. Oh ya, benar sekali. Sekarang dia bertindak seperti ini cuma untuk dapat perhatian kita. Beberapa hari ke depan saat waktunya tiba, dia pasti sudah membaikkan. Tapi aku tetap merasa Helia kali ini benar-benar mau memutus hubungan. Tapi aku tetap merasa Helia kali ini benar-benar mau memutus hubungan. Dia anggap kasih sayang keluarga penting. Jadi, aku sebagai ayahnya akan bicara dan coba membujuknya. Apa dia jungkir balikan dunia? Oh, bukannya kita harus ke rumah sakit untuk menjenguk Sinta? Dia makan terlalu banyak selai mangga. Aku khawatir padanya. Apa dia sudah melewati fase kritis? Benar-benar. Dari perkataanmu gimana bisa anak itu melakukannya? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Masalah lain kita bicarakan nanti. Ayo. Dokter, putriku itu sangat-sangat alergi mangga. Tadi dia salah mengonsumsi selai mangga. Apa dia alami fase kritis? Bu Susan gak perlu khawatir. Nona Sinta gak alergi sama sekali. Nggak mungkin, dokter. Pasti bercanda kan? Kami sudah memeriksa secara detail masalah Nona Sinta. Nona Sinta nggak punya riwayat alergi, dia sehat. Tapi aku mau tahu entah benar atau salah. Selama ini apa kalian semua kurang perhatian ke anak kalian? Mungkin itu kenapa dia pura-pura sakit dan memasukkan alerginya cuma untuk caper. Sinta, apa kamu baik-baik saja? Ayah, ibu, kakak, kenapa kalian semua kesini? Aku minta maaf, aku salah. Aku nggak punya alergi mangga. Apa mungkin kita salah paham ke Helia? Jadi selama ini, kamu yang menuduh kakakmu. Jadi selama ini, kamu yang menuduh kakakmu. Aduh, ibu dan ayah pasti salah paham soal aku yang menuduh Kak Helia. Tapi aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin aku nggak alergi mangga, tapi salah makan sesuatu? Astaga, aku nggak tahu mau ngomong apa. Anakku, jangan dipikirkan ya. Ini semua cuma salah paham. Lain kali, jangan ceroboh ya. Oke? Ibu, aku mengerti. Astaga, ibu benar-benar percaya padaku. Bahkan setelah masalah besar ini, ibu gak marah sama sekali. Dia benar-benar ibu terbaik. Aku sangat mencintai ibu dan ayah. Ibu dan ayah selalu baik padaku. Aku harus balas kebaikannya. Kalau Sinta baik-baik saja, ayo kita pulang. Benar, ini semua cuma salah paham. Karena kamu baik-baik aja, ayo kita pulang. Baguslah kalau kamu gak apa-apa. Eden, apa ini semua? Tahu aturan di rumah ini? Siapkan makanan sebelum semuanya datang. Lalu semua makanan asin ini apa maksudnya? Perut Nyonya nggak baik, dia harus makan makanan hambar. Bapak, ini semua keinginan Nona Helia. Mana mungkin aku menolak? Singkirin! Lihatnya aku jadi hilang selera. Ganti jadi makanan hambar. Baik. Sejak kapan kalian diizinkan bisa menilai makananku? Kalau kalian gak suka, pergi sana. Ada apa dengannya? Sebelumnya dia selalu menurut dan selalu baik pada semua orang. Kenapa dia jadi berbeda sekarang? Ayah, kita makan nasi aja. Eden, pergi dan siapkan beberapa makanan kesukaan ibu dan ayah. Baik. Sinta memang baik. Enggak kayak dia yang sangat kejam. Selama sisa hidupku jangan harap aku meliriknya meski sekali. Putri kesayanganku cuma Sinta. Kalau aku dengar kata-kata itu dulu, aku pasti sedih dan terluka, merenungi apa salahku. Lalu aku selalu memohon kasih sayang ayah. Sekarang, aku sudah gak peduli lagi. Eden, makanan apa ini? Kenapa kamu bodoh sekali? Mana sup untuk obat perutku? Perut ibuku benar-benar nggak baik. Mana supnya? Cepat siapkan. Ini... Maaf Nyonya.
Tadi supnya disiapkan oleh Nona Helia karena dia mau kamu makan enak. Dia secara detail memilih bahan obatnya. Secara pribadi, dia merebus sendiri sup obatnya. Rebus seenggaknya selama 3 jam. Mana mungkin kami paham. Melihatmu masih punya kebaikan. Kalau begitu jangan ikut duduk di sini. Cepat dan masak sup lagi untukku. Selain itu jangan lupa minta maaf ke Sinta. Setelah kamu minta maaf, masalah hari ini kita lupakan saja. Kamu dengar ibu kamu nggak? Kenapa nggak buatkan supnya? Kalian gak dengar perkataan kalian sendiri? Kita ini berselisih. Dan kalian masih mau aku bekerja? Dasar, apa maksudmu? Ibu, mana sopan santunmu? Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Kesini, berlutut dan minta maaf. Kelihatannya kalian ini gak mau makan lagi. Kalau gitu gak perlu makan. Helia, beraninya kamu begitu? Jangan kira karena Paman Zion melindungimu, kami gak bisa lakukan apa-apa. Lalu kamu mau apa? Ayo lakukan saja. Gak nyaman kan? Kalau gak nyaman pergi aja. Gak ada yang mau kalian di sini. Ibu, gak apa-apa. Enggak, aku gak apa-apa. Helia, cepat atau lambat pasti ada hari saat kamu mendapat karmamu. Gimana kalian perlakukan aku selama ini dan apa yang kulakukan sebaliknya, semua juga tahu mana yang terbaik. Kalau di dunia ini ada karma, orang pertama yang mendapatkannya pastinya kamu. Ibu, kenapa Bu? Kenapakah Helia jadi begini? Di dunia ini mana mungkin ada orang tua yang gak sayang anaknya? Mana mungkin keluarga bermasalah begini? Ini benar-benar kejam. Mungkin dia mengandalkan statusnya sebagai generasi ketiga grup Jinanta. Itu kenapa dia berani? Sayang sekali aku bukan anak kandung. Aku gak punya hak lebih. Aku harap ibu dan ayah gak sakit hati. Perut ibu sedang bermasalah. Mungkin aku harus mencoba merebus sup obat untuk ibu. Sinta, untungnya kami masih punya kamu. Lihat, kamu itu baik dan sopan. Sinta, mulai sekarang kamu jadi anak kandungku. Ayah nggak punya putri kejam seperti dia. Kamu itu putri kandung ayah. Benar. Emangnya dia siapa? Berani ada di sini. Nenek merawatnya sejak kecil, tapi dia nggak punya sopan santun. Ada apa, Sinta? Apa kamu kesulitan? Kalau ada yang mengganggumu, katakan saja padaku. Jangan dipendam sendiri. Benar tuh. Apa ada yang mengganggumu? Aku akan mengurusnya. Kalian jangan begitu. Kak Helia baik padaku. Dia dan aku itu keluarga. Seberapa banyak dia menggangguku, aku harus bersabar. Kalau reputasi keluarga hancur, di mana nanti wibawa orang tua angkatku? Sinta bermain-main lagi dengan triknya. Trik menipu dan melimpahkan kesalahan. Orang seperti Weni dulunya itu temanku. Sejak mereka tahu aku gak disukai, mereka jadi temannya Sinta. Selalu mengejekku tiap waktu. Dulu, aku gak bisa melawan dan gak peduli dengan kalian. Tapi kali ini, kamu masih berani bertingkah begitu, jadi jangan salahkan aku kalau kejam. Sinta, jangan takut padanya. Dia gak disayangi sejak kecil. Setelah nenekmu mati, keluargamu apa masih peduli sama dia? Benar sekali, Pak Cipta dan istrinya pasti lebih sayang sama kamu. Lalu kenapa kalau gak ada hubungan darah? Jangan begitu. Gimana pun, Kak Helia itu putri kandung keluarga Luther. Kemarin dia membuat masalah di rumah, bahkan berani mukul ibunya. Aku harus cari cara bujuk ibu dan ayah. Kalau enggak, gimana kalau mereka memutus hubungan dengan Kak Helia? Hei Kak, kelihatannya nih, Helia tuh bakal diusir dari rumah. Orang ini pasti bergantung ke statusnya sebagai penerus keluarga Luther untuk pamer. Sekarang keluarga Luther pasti mengusirnya. Dia gak ada bedanya sama anjing jalanan. Kau ini, hajar dia yuk. Bantu Sinta balas dendam. Helia, bukannya kamu pandai pura-pura? Kenapa gak pura-pura lagi? Ada yang bilang orang tuamu mengusirmu.
Ambil nggak barangku? Apa maksudmu, Helia? Anggap aku remeh? Aku katakan padamu ya, keluarga Luther nggak peduli sama kamu. Di depanku kamu itu bukan apa-apa. Aku sarankan kamu bereskan mejaku dan barang-barangku. Kalau enggak, keluarga Liam nggak bisa melindungimu. Bagus, kamu cuma anjing yang ditelantarkan keluargamu. Aku akan tunggu dan lihat gimana tepatnya keluarga Liam nggak bisa melindungiku. Wendy, lupakan saja. Kamu dan Helia sudah berteman sejak kecil. Mari bicara pelan-pelan. Gak usah ikut campur. Biasanya aku benci orang seperti itu. So hebat, seolah-olah dirinya sangat mulia. Padahal kenyataannya bahkan pelayan rumah bisa menindas mereka. Bersikap seolah kami gak tahu apa-apa. Panggil polisi sekarang. Aku harus membuatnya di penjara. Panggil polisi cuma karena satu tamparan. Kamu berharap aku di penjara? Weni, apa kamu punya akal sehat? Sayang sekali kamu mahasiswa. Lagi pula kamulah yang memprovokasiku. Kalau polisi benar-benar dipanggil, siapa yang akan masuk penjara masih belum tentu. Kamu? Kenapa? Orang lain menghasutmu beberapa kata saja dan kamu langsung maju menjadi alat mereka. Lihat nih wajahmu, sudah kupukul sampai bengkak dan orang yang menghasutmu gak tersentuh. Dengan tingkat kecerdasanmu, gimana kamu punya muka mengaku orang kaya? Winnie, aku sudah bilang jangan cari masalah. Dia orang yang kejam dan gak kenal ampun. Barusan aku takut setengah mati. Aku kasih tahu ya, berhenti adu domba di sini. Urusan hari ini belum selesai. Oke, aku akan menunggu dengan kemampuan keluarga Liam saja. Kalau aku menghajarmu sampai mulut hancur, kalian cuma menggertakkan gigi. Kenapa? Gak terima? Kalau gak panggil orang tuamu. Helia, sebenarnya apa maksudmu sih? Tadi aku sedang ngurusin Weni. Sampai lupa ngurus kamu. Dari tadi kamu cuma ngoceh tanpa henti. Bukannya kamu bilang ingin membela sahabatmu? Selagi guru belum datang, mari kita bicarakan semuanya. Apa aku terlalu menjaga perasaan kalian? Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Dia pasti akan memukulku. Aku harus apa? Selamatin aku. Jangan panggil aku kakak. Aku gak punya adik kayak kamu. Cici. Gak di rumah, gak di sekolah. Selalu kamu menghasut orang lain buat urusan denganku. Sekarang masalah udah muncul. Kamu bersembunyi pura-pura polos kan? Gak ada makan siang gratis di dunia ini. Kakak, aku gak melakukannya. Kamu gak melakukannya? Hari ini aku harus mengurusmu. Gimana pun, aku akan tetap mengurusmu. Kamu pantas dikasih pelajaran. Berhenti! Helia, memang preman kamu ya? Begini cara Paman Chandra mendidikmu. Berkelahi dengan adikmu sendiri dan menindas taman sekelas. Kamu mempermalukan keluarga Luther. Sion, selamatkan aku. Sion, selamatkan aku. Aku penasaran siapa rupanya. Ternyata tuan muda grup Santosa, Zion Lucas. Teman masa kecilku, sekaligus tunanganku. Tapi bajingan ini juga buta dan gak punya hati. Sinta mengandalkan akal liciknya untuk merebut perhatiannya dengan mudah. Sementara aku menderita demi dirinya. Di kehidupan ini, enyahlah dari hadapanku. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruh di depanku langsung. Helia! Kalau kamu gak berhenti sekarang, anggap aja pertunangan kita batal. Jangan datang, menangis memohon padaku. Zion, keren sekali. Zion pria sejati. Baguslah. Awalnya aku cuma ingin mengakhiri dengan beberapa pukulan, tapi akting Zion benar-benar mengharukan. Aku bisa batalkan pertunangan dengan dia. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, aku makin gak bisa berhenti. Maaf ya. Kenapa? Pertunangannya belum batal juga? Dulu kamu gak kayak gini. Dulu aku cuma perlu mengancammu dengan pembatalan pertunangan. Dan kamu langsung nurut padaku. Kamu kan yang mau membatalkan pertunangan? Kenapa? Jangan-jangan kamu cuma berpura-pura? Kamu
kamu sudah gila? Guru Lina, selamat pagi. Kamu sudah keterlaluan. Sampai berani memukul temanmu. Aku akan panggil polisi untuk bawa pergi. Gak bisa. Untuk kejadian hari ini aku panggil orang tua menyelesaikannya. Tolong tenang dulu ya Bu Guru. Benar juga. Ini bisa mencoreng nama sekolah. Gak bisa. Kalian berdua, bawa teman kalian ke klinik untuk berobat. Helia, masalah hari ini tuh ya sudah membesar. Kamu pasti akan bayar harganya. Cuma mengadakan keluarga Liam masih belum cukup untuk membayar harga. Panggil saja lebih banyak orang. Helia, aku sudah menghubungi orang tuamu. Ayahku juga akan datang. Kamu tunggu aja. Wah, kamu manggil banyak orang ya? Kalau gitu aku akan menunggu dan melihatnya. Sinta, apa kamu gak apa-apa? Ya ampun, siapa yang melakukan ini? Siapa yang mukul putriku seperti ini? Ayah, aku gak apa-apa. Aku cuma gak hati-hati. Aku gak boleh bilang kakak yang mukul. Ayah akan semakin membencinya. Helia, benar-benar berani memukul Sinta. Aku hajar kamu. Pak Chandra, aku sarankan kamu berpikir sebelum memukul. Sebagai manusia, aku hanya membalas setimpal yang orang lakukan padaku. Bahkan Bu Susan pun pernah kutampar. Apa kamu pikir dirimu spesial? Helia, aku ini ayahmu, mau mukul aku juga. Apa kamu pernah menganggapku putrimu? Masih berani mengaku sebagai ayahku? Kamu gak bisa menikmati menjadi ayah tanpa menjalankan tanggung jawabnya. Lagi pula, 3 bulan lagi hubungan ayah anak di antara kita itu akan berakhir. Orang yang di sampingmu itu putri kandungmu. Kamu... Sudah cukup. Urusan keluarga kalian bicarakan di rumah. Sekarang aku cuma mau tahu kenapa tepatnya putriku Weni dipukuli. Apa ada yang bisa jelasin? Putri sulung keluarga Luther, Zion dan kamu, teman masa kecil sekaligus tunangan. Kamu sampai gila dan memukulnya juga. Semuanya. Mengenai kejadian ini, kamera di kelas sudah merekamnya. Bagaimana kalau kita lihat rekamannya dulu, baru kita putuskan. Setuju? Helia, bukannya kamu sangat pandai berpura-pura? Kenapa sekarang berhenti pura-pura? Aku dengar kedua orang tuamu gak menginginkanmu. Ambilkan barang itu untukku. Panggil polisi, cepetan! Aku mau dia membusuk di penjara. Memang preman kamu ya? Begini cara Paman Chandra mendidikmu. Berkelahi dengan adikmu sendiri dan menindas teman sekelas. Kamu mempermalukan keluarga Luther. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Berani suruh-suruh aku di depanku? Dasar anak gak bersyukur. Gimana aku bisa melahirkan anak durhaka? Mukul adik sendiri. Pak, aku mau agar dia dikeluarkan. Aku dengar keluarga Luther memang aneh. Sayang anak angkat gak ke anak kandung. Chandra memarahi putri kandungnya. Cuma untuk melampiaskan kemarahan. Hal seperti ini cuma bisa dilakukan jenius. Karena Pak Chandra mengusulkan dikeluarkan, aku juga gak akan banyak bicara. Putriku memang salah karena memprovokasi. Tapi putriku ditampar. Dia merasa sangat terluka. Karena itu Helia keluar dari sekolah. Aku gak akan mempermasalahkan lagi. Benar. Meskipun anakku gak mengalami kerugian,
Tetapi anak-anak ini sudah membuat masalah sebesar ini. Seseorang harus membayar harganya. Kepala sekolah, aku sarankan kamu berpikir sebelum bicara. Helia sudah ditetapkan sebagai pewaris generasi ketiga grup Jinata. Sekolah ini sepenuhnya didanai oleh Jinata. Mengeluarkan Helia sama dengan menghancurkan masa depanku. Sinta lebih dulu memprovokasi dan menyebabkan kejadian ini. Dia sudah melanggar peraturan sekolah dan harus menerima hukuman disiplin. Kepala sekolah, aku nggak setuju dengan caramu. Aku akan panggil polisi. Terserah. Sinta lebih dulu memprovokasi. Buktinya sangat jelas. Kalau panggil polisi, yang ditangani dia. Ayah, Cepat bilang kepada kepala sekolah. Jangan menghukum Sinta. Cepat. bilang padanya soal kakiku. Kepala sekolah, aku berharap bisa melihat Sinta meminta maaf kepadaku lewat siaran sekolah. Tenang saja. Aku menangani dengan adil. Keluarga Luther melahirkan naga rahasia. Sayang sekali. Ada orang mengira mata ikan itu mutiara. Naga nggak disayang, anak angkat disayang. Mungkinkah aku yang salah? Kakak Helia, tunggu sebentar. Ada urusan apa? Bukannya ini Adrian, murid kurang mampu yang pernah aku bantu. Dulu dia sangat menghormatiku. Sejak Sinta menjadi anak angkat, dia menggunakan tipu daya dan hasutan. Dia membuatnya mengira aku menyukainya, padahal dia selalu bersikap dingin. Yang paling penting, setiap kali aku dan Sinta bertengkar, dia selalu terlihat sok benar, berdiri di pihak Sinta untuk mengkritiku dan menghakimiku. Apa otaknya bermasalah? Kakak Sinta itu yatim piatu, dia sudah sangat kasihan. Tapi kamu masih menindasnya. Apa ini dilakukan orang normal? Yang lebih parah, kamu bahkan memaksanya meminta maaf kepadamu di siaran sekolah. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Dulu aku pikir kamu orang yang baik dan berbudi luhur. Nggak kusangka kamu sama saja seperti orang kaya lainnya. Sebaiknya sekarang juga kamu ikut denganku untuk meminta maaf pada Kak Sinta. Apa kamu gak punya pekerjaan lain? Kalau masih punya banyak energi, pergi ke lapangan lari beberapa putaran. Berhenti mencari perhatian di depanku. Kamu? Ada apa dengannya? Kakak Helia memang salah. Aku mengkritiknya demi kebaikannya. Kalau dulu dia pasti sudah malu menahannya dan langsung minta maaf pada Kak Sinta. Sepertinya dia masih belum menyadari kesalahannya. Oh, aku harus menyelamatkannya. Kakak, sudah salah tapi masih keras kepala. Apa kamu gak punya harga diri? Bodoh. Keluar! Apa kamu itu tahu kebenaran masalahnya? Sampai ke sini menjadi pahlawan keadilan. Kalau otakmu sakit, pergi berobat. Dulu kakak Helia lembut dan sangat baik pada aku. Kenapa dia sama sekali gak kasih muka? Gak mungkin. Hari ini kamu harus minta maaf pada Kak Sinta demi aku. Kalau enggak masalah ini belum selesai. Benar-benar sama gilanya seperti Zion. Peduli amat dia datang mau apa. Hei, menurut kamu, kenapa orang-orang ini semua merasa dirinya paling benar? Nona muda, aku akan menyeretnya pergi. Gak perlu. Langsung aja jalan. Siap. Keterlaluan Helia, aku putus hubungan sama kamu. Berhenti. Kamu ingin putus hubungan? Oke. Kalau gitu gimana caranya memutuskannya? Aku cuma mau mutusin. Kecuali kamu bisa mengakui kesalahanmu dan mulai dari awal. Orang arogan kayak kamu gak masuk akal. Aku gak akan pernah berhubungan lagi. Ngobrol sama kamu aja buat aku mual. Oke, bagus sekali. Sejak SMP, kamu sudah menerima bantuan dana dari keluargaku. 60 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah masuk SMA, aku membiayaimu secara pribadi 150 juta per bulan selama 3 tahun. Ibumu sakit, aku menghabiskan 1,5 triliun. Ditambah kartu tambahan yang aku kasih untuk biaya hidup sehari-hari. Kamu menanggung papa penjudi dan adik laki-laki yang malas. Semua itu selama ini aku tutup mata. Pakaian kamu kenakan, barang yang kamu gunakan setiap hari,
Mana yang gak dibeli dengan uangku? Kamu mau memutuskan hubungan? Oke. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kamu... Dengan niat baik, aku menarikmu keluar dari lumpur, tapi kamu malah gak tahu terima kasih. Menggunakan uangku untuk menghidupi satu keluarga parasitmu. Tapi setiap hari kamu kasih ceramah soal kebaikan dan moralitas. Sekarang kamu pura-pura suci. Aku nggak kayak gitu. 30 miliar ini lebih baik aku kasih kepada anjing liar di pinggir jalan. Seenggaknya mereka tahu mengibaskan ekor bukan berbalik menggigitku. Oh iya, aku dengar kakak Sinta sangat membelamu kan? Kenapa dia gak kasih kamu uang? Apa dia gak rela mengeluarkannya? Aku dan Sinta cuma hubungan kakak adik. Aku cuma gak mau melihat hubunganmu dengan Sinta hancur, itu aja. Kenapa kamu bisa salah paham? Kamu emang cuma tahu uang. Kenapa hubungan itu harus begitu realistis? Kamu memang orang paling lurus dan bermoral. Mulai hari ini, aku blokir kartu yang kamu pegang. Uang bulananmu juga diputus. Tagihan pengeluaran seluruh keluargamu akan langsung dikirim ke rumahmu. Mau memutuskan hubungan kan? Kalau gitu tuntaskan saja. Kukabulkan keinginanmu. Kak Adrian, tadi kamu kemana? Masalahnya sudah selesai, Kak. Apa kamu diam-diam menemui kakak Helia? Keren juga kamu, dekat dengan kakak Helia. Dia Dewi di hati kami. Dewi apanya? Cuma pakai kekuasaan untuk menindas keras kepala dengan masuk akal. Kak, apa yang kamu bilang? Nggak ada. Hari ini aku ada urusan. Aku pulang dulu. Semuanya bubar. Jangan begitu, Kak Adrian. Bukannya hari ini kita udah sepakat mau makan di restoran baru? Benar, Kak Adrian. Kalau bukan kamu yang bayar, dengan uang saku kami yang sedikit itu, mana mungkin bisa makan di sana? Benar, Kak Adrian. Jangan ingkar janji. Baiklah. Aku traktir kalian ke restoran yang baru buka itu. Habis itu kita lanjut karaoke. Bagus. Selamat datang di restoran kami. Lihat itu. Bagus sekali. Wah. Kak Adrian, kamu memang dermawan sekali. Kamu punya kartu milik keluarga Luther. Jangan-jangan dia sedang mengejarmu. Siapa peduli dia mengejarku atau enggak? Nona kayak itu semuanya sama saja. Aku nggak mungkin suka mereka. Kak Adrian, kamu benar-benar berprinsip. Dewi yang diimpikan semua pria di sekolah. Bahkan nggak kamu lirik. Keren sekali. Nona muda itu nggak nempel terus kan? Silakan, Tuan. Oh, iya. Wah, harga makanan di sini mahal sekali. Satu hidangan biasa saja. Gimana kalau kita pindah tempat saja? Nggak usah, karena udah keluar untuk makan, tentu harus makan yang enak. Apapun yang kalian makan, pesan aja, aku yang traktir. Nggak usah sungkan. Kalian juga tahu sifatku. Aku nggak pernah peduli dengan uang receh. Kalian memang dermawan. Aku mau yang ini dan yang ini juga. Tambahkan sup ini juga. Aku mau yang ini dan yang ini juga. Baik. Kak Adrian, tempat ini mewah sekali. Tuan, semua hidangan sudah disajikan. Hari ini total pengeluaran Anda 3,2 juta. Untuk pembayaran dengan apa, Tuan? Gesek. Maaf, Tuan. Kartu Anda menunjukkan transaksi gagal. Mungkin kartunya sudah diblokir. Apa Anda mau mengganti dengan kartu lain? E-wallet juga bisa digunakan. Diblokir? Mana mungkin? Kamu memang orang paling lurus dan bermoral. Mulai hari ini, aku akan blokir kartu yang kamu pegang. Uang bulananmu juga diputus. Tagihan pengeluaran seluruh keluargamu akan langsung dikirim ke rumahmu. Mau memutuskan hubungan kan? Tuntaskan saja. Kukabulkan keinginanmu. Kok bisa? Jangan-jangan dia beneran blokir kartu aku tanpa kartu tambahannya. Dari mana aku dapat lebih dari 3 juta untuk bayar tagihan? Apa? Nggak bisa dia pakai? Kak Adrian, sebenarnya ada apa? Saldo e-walletku habis. Bisa dikembalikan nggak?
Maaf Tuan, semua hidangan sudah disajikan, jadi nggak bisa dikembalikan. Kalian bantu bayarin dulu. Beberapa hari lagi aku balikin. Kartuku bermasalah. Nggak punya uang. Uang sakuku sudah habis. Jangan. Jangan lihat kami juga nggak punya. Halo? Halo? Adrian, kamu kemana? Kenapa belum pulang untuk memasak? Apa kamu mau aku dan adikmu kelaparan sampai mati? Kenapa uang obat ibumu juga keputus? Apa mau melihat dia mati dengan matamu? Ada apa ini? Bukannya mengaku sebagai tuan muda kaya. Bukannya dia menyebut dirinya sebagai cinta yang gak terlupakan. Masa tagihan 3,2 juta nggak sanggup bayar? Sepertinya ibunya juga sedang sakit parah. Nona muda, silakan duduk. Bener-bener gak sopan. Masuk rumah pun gak menyapa. Sekarang kamu diam. Apa kalian masih pantas disebut manusia? Bahkan binatang tahu menyayangi anaknya. Kalian bahkan gak sebaik anjing. Gak menyayangi anak kandung, malah menyayangi anak angkat. Bener-bener gak waras. Kamu? Dia... Kakak, aku tahu kamu gak suka sama aku. Aku bisa pergi, tapi kamu gak boleh bersikap gak sopan sama ayah dan ibu. Sejak kapan ada giliranmu bicara di sini? Kakak galak sekali. Bagaimana kalau dia menyerangku di rumah? Apa aku didorong turun tangga oleh kakak? Helia, kamu benar-benar keterlaluan. Jangan terus-menerus membuat ibu marah. Kita satu keluarga, bukannya masih bisa bicarakan. Ayo, minum sup dulu. Ini sup yang khusus kusuruh pelayan Eden. Rebus lama untuk menghilangkan panas dalam. Kalau ada yang mau dikatakan bilang aja. Kalau mau kentut, cepat kentut. Helia, nenek dari pihak ibu apa pernah meninggalkan sesuatu untukmu? Apa yang pernah ditinggalkan nenekku bukannya kamu yang paling tahu? Saat beliau meninggal, bukannya kamu yang menggali tanah 3 meter? Kamu? Maksudku, bukan rumah atau saham. Aku mau tahu nenek meninggalkan info, hubungan, atau semacamnya untukmu, termasuk kelemahan setiap keluarga besar. Wanita tua itu pasti meninggalkan banyak informasi rahasia yang gak diketahui Helia. Kalau enggak hari ini di sekolah dia gak bisa mengetahui kelemahan kepala sekolah hanya dengan beberapa kalimat. Helia, kamu ini kan masih muda. Kamu gak tahu betapa banyak hal yang berbahaya di sisimu. Kamu juga gak tahu berapa banyak orang di luar sana yang mau membunuhmu. Serahkan semuanya padaku. Dengan begitu, bukannya kamu akan aman? Benar, Helia. Ayah dan ibu, gimana mungkin tega melihat sesuatu terjadi pada anak kami? Serahkan jaringan informasi itu dan ceritakan semua yang kamu tahu. Kedepannya, kamu cukup fokus belajar saja. Jaringan informasi apa? Semua itu informasi kehidupan sebelumnya. Tentu saja, mengetahui lebih awal juga keunggulanku. Kalian berdua ini tetap ya nggak tahu malu seperti biasa. Omong kosong apa sih kamu? Sekarang aku kasih tahu ya, grup Jinata sedang membicarakan proyek besar dengan keluarga Lukas. Tapi orang yang bermarga Lukas itu sulit berkompromi. Cukup kasih tahu aku rahasia keluarga Lukas, dan aku pasti akan membuat mereka mengalami kerugian besar. Kalaupun aku melakukannya, aku kasih rahasiamu kepada Pak Louis. Kamu mau aku membantu menjatuhkannya? Apa kamu sedang bermimpi? Cukup kasih tahu aku rahasia keluarga Lukas,
Dan aku pasti akan membuat mereka mengalami kerugian besar. Kalaupun aku melakukannya, aku kasih rahasiamu kepada Pak Louis. Kamu mau aku membantu menjatuhkannya? Apa kamu sedang bermimpi? Kamu pengkhianat gak tahu terima kasih. Apa otakmu kemasukan air? Ibu, kakak, kenapa kamu bantu orang luar? Grup Jinata sumber kehidupan keluarga kita. Tindakanmu sudah keterlaluan. Orang luar. Di sini cuma kamu yang orang luar. Aku peringatkan untuk terakhir kali, grup Jinata warisan hidup nenekku bukan milik ibumu yang munafik itu. Jangan berpikir cuma karena anak angkat, kamu bisa merebut sarang burung murai. Kalau mau menikmati semuanya tanpa usaha, lebih baik cepat kembali ke kampungmu. Lalu waris itu bukan barang rongsokan. Dasar anak gak tahu diri. Suamiku, ada apa denganmu? Dasar anak gak tahu diri. Suamiku, ada apa denganmu? Ayah, ada apa? Sakit kepalanya kamu? Dokter, di mana dokternya? Herman dulu pernah menderita sakit migrain. Aku demi merawat kesehatannya harus membayar harga yang sangat besar untuk berguru pada seorang terkenal dan mempelajari teknik akupuntur. Setelah dirawat dengan penuh perhatian, penyakitnya hampir sembuh total. Sayangnya masa indah itu sudah lama berlalu. Dia sudah lama melupakan pengorbananku. Sekarang penyakit lamanya kambuh lagi, sudah saatnya biarkan dia menderita. Tuan bisa begini karena emosi yang membuat tekanan darah naik, menimbulkan fenomena sakit kepala. Minum sedikit obat sudah cukup. Kalau sakit kepala lagi, minum obat lagi. Kalau masih belum tenang, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Astaga, kakak buat ayah begitu marah sampai sakit, benar-benar gak berbakti. Kalau nggak tahu, jangan asal bicara. Sakit kepala Tuan sudah diderita lebih dari 10 tahun. Selalu disertai rasa sakit parah dan insomnia. Bahkan kadang kejang dan muntah. Dulu dia harus menderita nggak sedikit, bukan karena emosi tadi. Itu benar. Dulu ke beberapa rumah sakit gak bisa disembuhkan. Tapi suatu hari entah gimana, tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Itu disembuhkan Nyonya Muda dengan akupuntur. Kalau nggak salah 1/2 tahun. Itu benar. Dulu ke beberapa rumah sakit gak bisa disembuhkan. Tapi suatu hari entah gimana, tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Itu disembuhkan Nyonya Muda dengan akupuntur. Kalau nggak salah 1/2 tahun. Ayah, aku dari rumah dokter 3 hari 3 malam penuh. Akhirnya dia bersedia mengajariku metode akupuntur. Ke depan akan aku sembuhkan untuk ayah. Ayah pasti akan sembuh dari penyakit. Helia, kamu gimana pun juga nona keluarga Luther. Tapi demi aku kamu harus menderita. Hatiku sakit sekali. Ayah, gak masalah kok. Yang penting ayah sembuh. Helia, kepalaku nggak sakit lagi. Beneran sembuh. Luar biasa ya. Dulu Helia melakukan banyak hal untukku. Tapi sejak Sinta masuk ke rumah ini, aku terus-menerus mukul dan marahin Helia. Mungkinkah aku benar-benar salah menyayangi anak? Nyonya, gimana kalau coba lihat? Kamu yang padukan akupuntur dengan pijatan untuk Tuan, mungkin akan membuatnya langsung sembuh. Lupakan. Lebih baik cepat suruh seseorang untuk bawa Tuan ke rumah sakit. Keluarga Luther juga gak kekurangan uang. Lagi pula, putri angkat kesayangannya masih ada. Gak perlu aku kan? Helia, ini ayah kandungmu. Apa kamu tega lihat dia menderita? Apa kamu gak takut disambar petir? Apa kamu punya hati nurani? Hati nurani? Berapa sih harga hati nurani? Mau aku bekerja seperti kuda untuk kalian? Terus bermimpilah. Hati nurani? Berapa sih harga hati nurani? Mau aku bekerja seperti kuda untuk kalian? Terus bermimpilah. Kamu, dasar anak durhaka. Anak durhaka? Anak durhaka lagi? Kalau bukan anak durhaka, palingan ya bajingan.
Telingaku sampai muak mendengarnya. Kamu? Bu, jangan bertengkar dengan kakak lagi. Kalau ibu pingsan, rumah ini akan hancur. Sinta, untung ada anak baik sepertimu. Kalau orang lain, ibu pasti sudah mati karena emosi. Mati? Cepat mati saja. Kalau mati lebih cepat, bisa aku pesan krematorium untukmu dan juga mobil jenazah pribadi. Kamu? Marah sekali aku. Helia. Pertama kali Helia melihatku sakit kepala, dia patah hati dan lari ke sana kemari. Jauh lebih baik dari Sinta. Sinta cuma tahu bicara dengan mulut, bahkan segelas air pun gak kasih. Kenapa aku bisa begitu membela Sinta dibanding anak kandung sendiri? Ayah gimana perasaannya? Atau sebaiknya ayahku antar ke rumah sakit? Aku minta sopir siapkan mobil. Gak usah, cuma penyakit lama. Minum pil penyerada nyeri, istirahat sebentar sudah cukup. Biar aku pijat ayah ya. Melihat ayah kesakitan, aku ngerasa gak enak. Sayangnya aku gak tahu aku putur. Aku benar-benar bodoh. Masa kakak tega melihat ayah menderita? Aku akan cari buku kedokteran lagi untuk dibaca. Gimana pun caranya, harus cari cara agar ayah baikan. Benar saja Sinta yang paling pengertian. Anak itu meskipun sedikit ceroboh tapi hatinya juga baik. Enggak seperti Helia, urusan kecil pun dihitung-hitung. Mau memutus hubungan dengan orang tua kandungnya sendiri. Benar-benar anak durhaka. Salam Nyonya. Nyonya, Paman Zion meminta kami berdua untuk tanggung jawab atas keselamatanmu di sekolah. Oke, kalian sudah kerja keras. Sekarang kita makan siang dulu. Ayo makan apa saja. Setelah ini aku ajak kalian temui Paman Zion. Siap Nyonya. Sial, keluar rumah tanpa cek kalender. Adrian. Kamu lihat bukannya itu Helia di sana? Kudengar hubungan kalian berdua cukup baik. Lagi pula kamu juga suka dia kan? Menurutmu apa dia datang mencari kamu? Kamu cepat pergi ke sana. Jangan asal bicara. Kami gak ada hubungan. Masa gak ada hubungan? Bukannya dia kasih kamu kartu tambahan? Kamu belum tahu. Nyonya muda keluarga Luther sudah dari lama memblokir kartunya. Kemarin Adrian traktir semua orang makan. Terus malu sampai ke rumahnya. Dan masih disebut bulan purnama lagi. Apa gak malu? Kamu belum tahu. Nyonya muda keluarga Luther sudah dari lama memblokir kartunya. Kemarin Adrian traktir semua orang makan. Terus malu sampai ke rumahnya. Dan masih disebut bulan purnama lagi. Apa gak malu? Semua karena kamu blokir kartu tambahanku. Bikin aku malu di depan teman-teman. Dan bahkan menghentikan uang dana. Sekarang tiap hari ayahku juga mukul aku. Itu semua karena kamu mencelakai aku. Andai bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan melakukan pekerjaan rendahan begini. Kalian jangan bilang begitu. Aku lihat senior Helia karena mau memaksa Adrian jadi pacarnya. Makanya dia blokir kartu tambahannya. Lihat dia, bukannya dia berlari kecil ke sini. Nggak masuk akal. Menurutku, wanita seperti ini nggak boleh dimanja. Pasti nggak ada inisiatif mengaku salah. Mau aku menunduk di depan uang? Gak mau. Beberapa wanita, jangan berpikir punya sedikit uang kotor bisa semena-mena menghina martabat antara sesama manusia. Semuanya sama saja. Bagus sekali. Apa dia sakit jiwa? Kantin itu tempat makan nasi, bukan tempat main drama. Nyonya, apa perlu melemparkan orang ini keluar? Abaikan dia, cepat makan. Kita masih ada urusan penting. Dia ini kenapa sih? Selalu muncul di depanku. Kalau nggak ngelap meja, ngepel lantai. Sengaja bangun citra miskin tapi berkemauan keras. Nyonya, apa perlu melemparkan orang ini keluar? Orang kayak dia nggak usah dipeduliin. Semakin kamu peduliin, semakin dia acting. Bicaranya aja nggak masuk akal. Malah bakal lebih parah lagi dramanya. Udah makan aja. Menyebalkan, makan jadi gak enak. Ayo pergi. Adrian,
Siapa yang nyuruh kamu nyinggung nona keluarga Luther? Sekarang dia sudah menghentikan dana. Apa kamu mau memaksaku sampai mati? Cepat minta maaf. Ayah, aku nggak mau minta maaf. Kamu menyinggung nona Helia. Kamu nggak inisiatif minta maaf? Apa kamu punya otak? Ayah, yang salah itu dia, bukan aku. Apa karena orang kaya bisa berbuat sesuka hati? Dasar bodoh. Kamu nggak minta maaf. Gimana dengan uang obat ibumu? Gimana dengan utang keluarga kita? Gimana dengan biaya adikmu? Apa kamu mau seluruh keluarga mati? Ku bilang padamu, hari ini pakai cara apapun, kamu harus mohon ampun padanya. Kalau enggak, kita putus hubungan. Ini trikmu kan? Oke, kamu menang. Aku setuju jadi pacarmu. Sekarang kamu bisa danai aku buka kartu lagi kan? Ideh, pakai trik kayak gitu buat maksa orang jadi pacarnya. Tunggu. Kapan aku pernah suruh kamu jadi pacarku? Kelakuanmu begitu, bukannya untuk memaksa Adrian jadi pacarmu, malah pakai trik keji begitu. Benar-benar buat orang muak. Aku maksa dia. Kamu? Coba deh ngaca dulu. Badan pas-pasan. Kekuatan juga nggak ada. Seharian kayak perempuan bener-bener merusak selera. Kamu pikir ada orang buta yang suka sama kamu? Bukannya Sinta suka pura-pura ya jadi orang baik. Kesempatan bagus gini, kenapa nggak dia mainkan? Apa sebaiknya selamatin dia ya? Adrian dibully, keberuntungannya turun. Masalah ini bisa bikin aku banyak rugi. Kenapa aku harus selamatin dia? Tunggu dia menderita baru selamatin. Tingkat kesukaannya bakal lebih tinggi. Keberuntungan juga bakal lebih cepat. Bukannya begitu? Kehidupan sebelumnya, Sinta yang lebih banyak inisiatif. Dia bisa nyampein pikiran tanpa ngomong. Sepertinya dia sudah terikat dengan sebuah sistem. Dan selain mengirimkan pikiran batin, ternyata sistem ini juga memiliki fungsi mengisap keberuntungan. Menganalisis dari pikiran batin Sinta, semakin besar pukulan yang dialami seseorang, maka keberuntungannya bakal turun drastis. Semakin tinggi tingkat kesukaan seseorang terhadapnya, kecepatan menyerap keberuntungan dari sistem juga semakin cepat. Contohnya Adrian, aku cuma perlu hancurkan keberuntungannya sebelum tingkat kesukaannya dengan Sinta mencapai maksimal. Bukannya dia nggak akan bisa menyerap sedikit pun keberuntungan. Bahkan, mungkin juga akan menderita serangan balik dari keberuntungan. Ayo, pergi cari Paman Zion. Paman, kamu punya koneksi kasino bawah tanah? Tentu saja. Di timur kota ada seseorang bernama Justin. Cari cara supaya dia terjebak dalam utang. Selain itu, cari juga satu detektif swasta buat ngikutin gerak-gerik keluarga Luther, terutama Sinta. Mengerti, Nyonya Muda. Tindakanmu seperti ini, kamu mau putus hubungan dengan keluarga Luther? Keluarga Luther buta mata dan hati. Dari lama aku mau putus hubungan dengan mereka. Sinta itu punya trik bisa buat orang lain mendengar pikiran batinnya. Seluruh keluarga Luther terpengaruh olehnya. Kalau suatu hari nanti kamu dengar pikiran batinnya provokatif, jangan pernah percaya. Pikiran batin? Trik kecilnya itu nggak bisa menipuku. Nyonya Muda, gimana kalau kita habisi dia? Gak perlu, trik kecilnya ini kalau dipertahankan malah punya efek besar. Karisma Nyonya Muda ini sudah ada sedikit bagian dari wanita tua itu. Iya Paman Zion, kalau 3 bulan nanti aku putus hubungan sepenuhnya dengan keluarga Luther, aku harus diam-diam mengumpulkan kekuatan. Kalau enggak, sulit bagiku untuk lepas dari genggaman mereka. Lagi pula, Susan ini juga punya sedikit tipu daya. Nyonya Muda, kalau begitu menurutmu, apa yang bisa aku lakukan? Paman, 2 hari ini pastikan ada 6 triliun yang bisa kupinjam. Nanti kalau sudah, kita masing-masing ambil setengah. 6 triliun. 6 triliun kedengarannya memang banyak. Tapi cuma dengan uang sebanyak ini masuk ke industri manapun, kamu juga nggak bisa menciptakan gelombang besar. Industri biasa pasti nggak berhasil. Tapi untuk mendapatkan sedikit uang receh, itu masih bisa. Di kehidupan sebelumnya pada waktu ini, terjadi beberapa hal. Kalau dioperasikan dengan cara yang tepat, 6 triliun bisa menghasilkan seenggaknya 6 triliun.
Paman, 2 hari lagi, kepala dari farmasi Sinar akan tiba-tiba meninggal dunia. Saham farmasi Sinar akan turun drastis. Kamu beli mulai hari ketiga. Pada hari ke-10, jual semuanya saja. Kamu bilang kepala dari farmasi Sinar akan mati. Perkara ini nggak mungkin. Lagi pula kalau dia mati, farmasi Sinar dianggap selesai. Apa masih perlu beli di posisi terendah? Paman Zion, lakukan saja sesuai perintahku. Masuk. Manajer. Nyonya minta kamu bereskan semuanya. Lembar perencanaan investasi ini. Dia perlu ini dalam rapat grup besok pagi. Aku tahu. Besok ambil barang-barangku dan pindahkan semua ke apartemen kelas atas di Harvard. Aku malas kembali ke sana agar nggak marah lagi. Manajer Martin, keluarga mana ada dendam. Nyonya muda juga karena selama ini menderita terlalu banyak ketidakadilan. Gak tahan lagi jadi dia meledak. Soal intoleransi udah cukup. Aku toleransi dia. Dia saja berani memukul ibu kandungnya sendiri. Apa dalam beberapa hari lagi aku masih harus berlutut memohon padanya? Tapi sebelumnya selalu Nyonya yang menyenangkan semua orang. Selama ini selalu dia yang bantu buat lembar perencanaan. Dan setiap kali juga bantu perusahaan dapat uang banyak. Benar-benar orang yang dididik langsung oleh wanita tua itu. Ya, gimana pun juga, enggak berbakti pada orang tua itu salah. Tapi mengingat kasih sayang masa lalu bahwa dia selalu menyenangkanku, aku bisa kasih dia kesempatan. Kamu bawa beberapa lembar perencanaan ini dan kasih padanya. Suruh dia mengerjakannya malam ini. Kalau dia bekerja dengan baik, aku bisa mempertimbangkan memuji dia di depan ibuku. Baik. Masuk. Kenapa begitu? Bukannya aku suruh kamu bawa beberapa lembar dan kasih padanya? Maaf, Manajer Martin. Nyonya muda minta kamu pergi lebih jauh. Pekerjaanmu sendiri, kerjakan sendiri. Jangan membuatnya merasa jijik. Apa? Apa? Aku di sini kasih dia kesempatan untuk berlatih. Itu kehormatan baginya. Benar-benar nggak tahu terima kasih. Nyonya muda juga bilang, dia bilang kalau kamu nggak punya kemampuan untuk duduk di posisi manajer umum, sebaiknya resign aja. Selama dia sudah cukup membantu dan lagi apa? Katakan saja. juga menyuruhmu jangan setiap hari tebal muka dan gak tahu malu. Apa kamu mau bergantung pada orang lain seumur hidup? Dia beneran mikir tanpa dia bumi ini nggak akan berputar lagi. Aku ini lulusan dari jurusan keuangan Universitas Top. Masalah kecil ini nggak bisa aku lakukan. Keluar. Farmasi Sinar mengusulkan rencana investasi sebesar 3 triliun untuk memperbarui sejumlah peralatan. Ketua Farmasi Sinar Chandra, tokoh besar di dunia medis. Maka yang ini pasti untung dan gak rugi kan? Yes! Manajer Martin, rencana investasi yang kamu setujui sudah selesai. Di antaranya Farmasi Sinar kita sudah menginvestasikan 3 triliun. Kontraknya sudah ditandatangani. Kalau berjalan lancar, tahun ini kita akan memanen keuntungan. Apa? Manajer, gawat. Farmasi Sinar mengalami masalah. Pukul 3 kemarin pagi, Ketua Farmasi Sinar, Karisa, lompat dari gedung hotel. Pukul 9 pagi berita itu dirilis, saham Farmasi Sinar jatuh menyentuh batas bawah. Lalu kita sudah transfer 3 triliun investasi itu? Masih belum. Tapi di kontrak tertulis pihak manapun yang membatalkan kontrak akan menanggung denda penalti 3 kali lipat. Karena itu sebenarnya kita sudah memiliki saham grup farmasi. Mau nggak transfer uang pun sudah nggak bisa lagi. Sialan banget. Dilihat dari situasi Farmasi Sinar, mungkin gak lama lagi jatuhnya. 3 triliun aku tanam akan habis total. Hah? Manajer, ada berita. Suami ketua Karisa saat ini, Tuan David, bersiap untuk menggantikan posisi ketua dan menstabilkan situasi grup. Dia mahasiswa luar biasa dari jurusan keuangan Universitas Sierra. Orang-orang di industri menilainya sangat tinggi. Jumlah investasi kita mungkin belum tentu rugi. Lakukan begini. Kamu buatkan laporan investigasi detail tentang David. Dan juga buat draft laporan kelayakan tentang invest lebih banyak modal ke sana. Setengah jam lagi rapat Dewan Direksi. Akan aku gunakan. Baik. Cepat pergi. Jangan buat kesalahan. Helia, jangan pikir dengan meninggal kamu aku nggak bisa apa-apa. Kali ini aku harus membuktikan kekuatanku. Menampar wajahmu dengan sangat sakit.
Bos besar, Karisa saat ini sudah bunuh diri. Saham Farmasi Sinar jatuh tanpa rem. Haruskah kita mundur tepat waktu? Lakukan saja sesuai keinginan Nyonya Muda. Cuma hisap 6 triliun, jangan nambah hal yang nggak perlu. Baik. Bu, benar aku punya investasi di Farmasi Sinar, tapi ibu jangan khawatir. Suami Karisa, David, sosok yang sangat tangguh. Dia akan segera ambil alih Farmasi Sinar. Pada saat itu, dia merestrukturisasi grup, maka harga saham pasti akan naik. Sekarang kita beli di posisi terendah, jadi pasti untung. Oke, rencanamu sudah bagus. Aku percaya padamu. Dua orang gak kompeten, tapi masih sok jago. Kalau investasi masih mengandalkan berita, ujung-ujungnya cuma menguntungkan orang lain. Apa yang kamu ketawakan? Urusan besar grup kamu tahu apa? Seharian cuma tahu bicara kata-kata nggak enak. Dasar gila. Kamu bicara sama adik seperti itu? Satu keluarga jangan seenaknya mengejek dan menyindir. Kamu kakak laki-laki. Harus punya penampilan sebagai kakak. Harus belajar peduli pada adik perempuan. Sudahlah Cipto, akhir-akhir ini kamu migren, mencari guru dan meminta obat tanpa hasil. Mau aku yang membantumu kan? Pura-pura jadi ayah baik. Buat apa? Sudah terlambat. Kasih sayang yang terlambat bahkan lebih murah dari rumput dan sampah. Dan buat kalian berdua, orang gak kompeten yang sok jago investasi. Aku tunggu sampai hari kalian kehilangan semua modal. Kamu? Martin, aku setujui 6 triliun sekarang juga. Kamu harus dapatkan uang itu untuk ibu. Tampar keras-keras wajahnya untukku. Apa sebenarnya masalahnya? Bukannya kita sudah beli di posisi terendah? Seharusnya beberapa hari ini saham pasti melonjak tinggi. Kenapa beberapa hari ini Farmasi Sinar malah terus jatuh? Jumlah modal yang ibu tambahkan untukmu juga akan segera habis. Kamu berbisnis dengan cara apa sih? Bukan begitu, Ibu. David baru saja resolusi Dewan Direksi. Berhasil menduduki posisi ketua Farmasi Sinar. Tapi efek merangsang pasar sangat kecil. Selain itu, ada juga desas-desus Farmasi Sinar menghindari pajak, melaporkan pembukuan palsu, kualitas obat nggak capai standar dan masalah terkait lainnya. Jadi akhir-akhir ini pemegang saham kecil dan menengah semua menjual saham. Ternyata Farmasi Sinar sekarang berantakan. Pantesan ketua sebelumnya melompat dari gedung bunuh diri. Suruh orang kita cepat mundur. Usahakan meminimalkan kerugian. Baik. Kenapa kamu belum pergi? Nona Nadia, kamu bilang padaku kali ini bisakah kita mencoba grup Jinata? Kalau seperti ketua sebelumnya dari grup Jinata masih hidup, aku gak berani ambil tindakan terhadap grup Jinata. Tapi ketua Susan dan Martin itu keduanya sangat gak berguna. Beritanya sudah dirilis kan? Dengan IQ 2 orang gak berguna ini, pasti mereka akan memotong kerugian. Iya. Dalam proses pasang jebakan, aku menemukan ada juga sekelompok orang lain yang juga beli di harga terendah sama seperti kita. Cuma saja kelompok orang ini bertindak sangat hati-hati, cuma membeli saham senilai 6 triliun. Sesudah aku menyelidiki, ketahuan sepertinya itu orang-orangnya Bina. Itu dia. Dia nyonya muda keluarga Luther, Helia. Helia ini ya, sedikit menarik. Tapi 6 triliun juga gak banyak. Abaikan saja dia. Tolong kamu lebih pantau sedikit pasar saham. Begitu Jinata memotong kerugian dan mundur, kamu rilis berita tentang keberhasilan penelitian obat baru keluar. Seperti itu. Baru menyenangkan. Paham. Manajer, saham Farmasi Sinar sudah melonjak sampai batas atas. Apa? Pagi ini David mengumpulkan wartawan untuk mengadakan konferensi pers, mengumumkan keluar bahwa Farmasi Sinar sudah meneliti sejenis obat oral untuk mengobati hepatitis. Berita itu baru saja diumumkan, langsung melonjak sampai batas atas. Para ahli memprediksi paling tinggi bisa terus melonjak. Sepertinya ada seseorang yang pasang jebakan untuk Jinata. Oh iya, itu. Saya baru saja menerima sebuah undangan, mengundang seluruh keluarga ketua untuk hadir di pesta makan malam. Ini dia. Pemasang jebakan sudah muncul.
Gak terduga, Nadia ini ternyata mengirimmu kartu undangan yang terpisah. Menarik sekali. Berita bahwa kamu dan keluarga Luther berbalik melawan sudah menyebar ke seluruh penjuru Yoram. Nadia mau berakar di Yoram. Maka pasti sudah menyelidiki berita sebelumnya. Alasan dia mengirim undangan ke keluarga Luther tapi secara terpisah mengirim satu untukmu, mungkin karena sebelumnya saat menjebak farmasi Sinar, dia menemukan jejak kita yang mengambil tindakan. Orang-orangku sebelumnya selalu bekerja sangat hati-hati. Tetapi meski begitu masih ketahuan jejaknya oleh dia. Itu menunjukkan Nadia ini benar-benar enggak sederhana. Ini alasan kenapa aku harus menghadapinya. Kota Yoram yang sekecil ini tapi ada sosok seperti itu, sangat menarik. Pak Windar, Ya, Helia, ternyata kamu di sini. Kenapa nggak tunggu kami? Ayah bahkan minta Eden pesankan gaun mahal buatmu. Helia, kamu ini wanita, jangan banyak minum alkohol, kasihan perutmu. Apa Nona Helia berbalik melawan keluarganya sendiri? Kenapa sikap Pak Cipto jadi baik sekali? aneh memang. Kita nggak pernah lihat dia sesayang ini sama putrinya. Ini nyamuk dari mana sih? Dari tadi suaranya berisik banget. Kamu, Tuan, silakan pergi. Nona muda kami suka ketenangan. Helia, bisa-bisanya kamu perlakukan ayah begini. Kamu sudah putuskan hubungan sama kami kan? Kalau begitu kamu, jangan pakai undangan keluarga Luther buat masuk lingkaran yang bukan tempatmu. Dengar ya, kamu bukan siapa-siapa tanpa keluarga Luther. Keluar, kamu nggak diterima di sini. Helia tamu kehormatan yang aku undang. Siapa yang mau usir dia? Lumayan. Memang pantas jadi pewaris yang dilatih khusus sama mantan ketua grup Jinata. Sepertinya semuanya belum tahu kan? Farmasi Sinar baru-baru ini mengalami fluktuasi yang cukup besar. Grup Jinata sebelumnya sudah investasi 3 triliun. Pada akhirnya harus mengalami kerugian hingga 18 triliun. Tapi, Nona Helia cuma dengan modal 20 triliun saja dalam 10 hari berhasil dapat keuntungan 10 triliun. Anak muda memang tangguh. Nona Helia memang masih muda dan bertalenta. Kedepannya dunia akan jadi milik anak muda seperti Anda. Helia, nanti kalau ada proyek investasi bagus, ingat buat ajak paman ya. Paman masih punya sedikit uang. Semuanya, pada kesempatan hari ini, aku mau umumkan sesuatu. Setelah ulang tahunku yang ke-22, aku, Helia, dan wanita itu akan putus hubungan sepenuhnya. Dan aku sama sekali gak akan mewarisi grup Jinata. Cukup berani. Kamu barusan bilang mau putus hubungan ibu dan anak denganku dan gak mau mewarisi grup Jinata. Kalau gitu lepaskan sahammu itu dan kasih buat Sinta. Kalau gak mampu, sebaiknya jangan banyak membual. Itu cuma buat orang merasa jijik. Tapi katanya mantan ketua grup Jinata cuma punya 1 cucu kandung. Sejak kapan muncul 1 cucu lagi? Bukannya memanjakan putri kandung yang hebat, tapi malah manjakan anak adopsi tanpa otak. Itu sih lelucon buat semua orang di dunia. Jangan-jangan dia itu anak haram keluarga Luther ya? Nona Helia memang anak muda yang hebat. Kalau ada kesempatan, kita harus lebih sering kerjasama nanti. Ibu dan kakak memang hebat. Buat drama memutuskan hubungan keluarga begini, pasti nggak ada yang percaya cerita di baliknya. Bisa dipastikan ini akan membalikan keadaan grup Jinata secara diam-diam tanpa suara. Trik murahan seperti itu lagi. Kalau aku dan Nadia beneran selesai diskusikan kerjasama, 1 kalimat suara hati ini cukup buat rusak semuanya. Karena kamu mau main-main, aku ladeni kamu. Nona Nadia, sudah lihat kan? Anda sudah tahu situasiku di keluarga Luther. Bukannya suara hati ini sangat menarik sekali? 1 kalimat di hati bisa menuduh orang lain dalam sunyi. 1 kalimat di hati bisa buat orang percaya tanpa keraguan. Nona Nadia, kalau mau kembangkan karir besar di Yoram, grup Jinata ini jelas jadi penghalang terbesar buat Anda. Suruh orang selidiki Sinta Luther ini. Aku mau semua data tentangnya. Lebih bagus kalau lengkap. Dan juga suap para pelayan yang ada di keluarga Luther. Aku mau tahu apa yang sudah dilakukan setelah masuk ke keluarga Luther. Baik. Mulai hari ini, selidiki para manajer tingkat menengah dan tingkat tinggi perusahaan. Siapapun orang yang berani buat tunduk di bawah kepemimpinan Helia, pecat mereka semua. Tapi Bu,
Mereka semua orang lama ikut nenek bangun karir ini. Anak bodoh. Mereka semua itu orang-orang yang ditinggalkan wanita tua itu buat Helia. Cukup singkirkan saja orang-orang itu. Ibu punya ratusan cara supaya wanita sialan itu gak bisa punya saham sedikit pun. Aku paham, Bu. Aku urus sekarang juga. Nona Helia, si Martin itu sudah pecat semua tim yang ditinggalkan Nyonya Besar buat Anda. Sepertinya mereka ini beneran mau menyerang Para Anda. veteran itu terhubung sama hukum, proyek, keuangan, semua departemen penting di perusahaan. Dua orang bodoh itu beneran usir mereka semua. Sepertinya grup Jinata nggak perlu aku yang turun tangan. Sebentar lagi juga selesai. Nona Helia, Anda beneran gak khawatir? Mereka sudah bergerak buat melukai Anda. Paman Zion, sebenarnya sejak awal, aku nggak pernah mau mewarisi grup Jinata. Meskipun grup itu dibangun sama nenekku, tapi bagian dalamnya sudah sejak lama kosong. Aku nggak mau habiskan tenaga buat ribut sama para dewan direksi. Nona Helia, jadi apa rencana Anda selanjutnya? Paman, sementara waktu pergilah ke Simes. Daftarkan perusahaan transnasional. Rekrut kembali orang-orang yang punya latar belakang itu. Nama grupnya Rozan. Daftarkan modal awal 1 kuadriliun. Wah, 1 kuadriliun? Nona Helia, dari mana uang sebanyak itu? Sekarang belum ada, tapi nanti ada. Setelah dapat provokasi di pesta keluarga Rowan, Sinta pasti nggak bakal tahan dan mau keluarkan talenta berinvestasinya. Dan tempat terbaik buat mengekspresikan talentanya ini tentu di pasar saham. Sinta berhasil dapatkan sistem. Besar kemungkinan serap keberuntungan orang, lalu pakai itu buat dapat uang dari main saham. Di kehidupan sebelumnya saat ini, harusnya mendekati puncak pasar bullish. Banyak investor yang mengejar pecah poin 5.000 menuju 8.000. Tapi nggak akan ada satupun yang menyangka badai finansial yang melanda dunia. Kak Martin, jangan putus asa. Aku punya cara buat balikin situasi. Sinta, kamu ini masih anak sekolahan. Punya cara apa kamu? Bu, coba lihat akun sahamku. Sinta, sahammu ini bisa capai keuntungan nyaris 100%. Gimana caranya kamu dapat ini? Bu, Kak, aku baru sadar sejak masuk ke keluarga Luther. Keberuntunganku jadi bagus. Coba-coba beli saham selalu jadi uang. Awalnya aku gak mau bongkar rahasia ini. Tapi situasi ibu dan kakakku sudah terlalu susah. Kalau aku pakai keberuntunganku bantu ibu, keluarga Luther pasti bisa balikan keadaan dengan cepat. Kamu memang pantas jadi putri terbaikku. Kemampuanmu ini gak boleh disia-siakan. Martin, cepat bentuk departemen keuangan dan biarkan Sinta yang pimpin. Kasih adikmu ini jabatan wakil manajer umum. Oh, tambahkan juga 200 triliun buat Sinta. Aku mau lihat hasil secepat mungkin. Bu, Ibu tenang saja. Selama ada Sinta, hari baik keluarga Luther pasti datang. Bu, aku pasti berusaha keras. Halo Paman, gimana kabar soal Simus? Tenang saja, dalam 3 hari saya bereskan semuanya dengan rapi. Cuma perlu modalnya masuk dan perusahaan sudah siap dibentuk. Tenang saja, modalnya pasti ada. Dan juga ada satu hal yang mau saya sampaikan. Menurut berita internal, Sinta sudah duduk di kursi wakil manajer umum grup Jinata. Dia bertugas khusus memimpin departemen keuangan yang baru. Susan juga kasih dia sekaligus modal awal 200 triliun. Bahkan mereka menang besar di pasar saham. Ada lagi. Mereka juga sudah mendapatkan lisensi dana investasi swasta. Dari momentum perkembangan ini saja, hari kebangkitan dari grup Jinata nggak akan lama lagi. Sepertinya mereka sudah nggak tahan ya, makanya bergerak cepat sekali. Kalau aku nggak salah ingat, di kehidupan sebelumnya saat ini, Sinta akan mengatur kecelakaan mobil buat Adrian dengan menyerap keberuntungan Adrian. Dia andalkan keberuntungan itu buat dapat uang lebih besar. Nona Helia, apa ada hal lain yang harus saya kerjakan buat Anda? Paman Zion, Paman masih ingat dengan Justin kan? Waktunya sebentar lagi. Cari orang buat tagih hutangnya. Bukannya Sinta mau tunjukkan talentanya. Kita harus bantu dia lebih bersenang-senang. Justin! Justin! Kapan mau bayar hutang kamu? Kamu pikir aku ini bisa dipermainkan? Bukannya kamu bilang gak buru-buru?
Tiap hari aku bantu dukung bisnis kalian. Tunggu aku sukses baru aku bayar ya. Kalau aku bilang bayar ya bayar. Berutang ya lunasi. Itu hukum alamnya. Hah, tenang, tenang. Aku telepon dulu. Halo, nak, cepat tolong ayahmu. Mereka mau potong tangan dan kaki ayahmu di sini. Cepat ke sini tolong ayah, cepat. Ayah, katanya nggak judi lagi. Kenapa minta uang lagi? Maaf. Kedepannya nggak lagi. Cepat tolong ayah. Berapa banyak? Aku yang bayar. Berapa banyak? Aku yang bayar. 80 miliar. Apa? 80 miliar? Sudahlah, supaya sistem serap keberuntungan lebih banyak, sebaiknya aku senangkan Adrian dulu. Nanti kalau dia mau mati, aku nggak perlu acting lagi. Akun Anda menerima 80 miliar. Hei nak, lumayan juga. Utangnya selesai kan? Tuan Justin, datang lagi kapanpun itu ya. Iya. Ayo. Kak Sinta, untung ada kakak kali ini. Kalau enggak, aku nggak tahu harus apa. Sinta, kamu dermawan sekali. Aku cukup beruntung. Lain kali jangan datang ke tempat seperti kasino. Meski bisa untung triliunan, tetap bisa kalah. Kalau terjadi lagi, aku nggak mau bantu ya. Iya. So nanti, kita bicarakan nanti. Ayo, kembali ke sekolah. Adrian, jangan salahkan aku ya. Aku nggak mau ditempeli ayahmu yang penjudi itu. Dan lagi setelah kamu mati, keberuntunganmu akan jadi milikku. Adrian, awas! Kenapa aku di rumah? Sinta, buat apa kamu pergi ke tempat kumuh begitu? Bahkan sampai kecelakaan. Untung nggak apa-apa. Kalau enggak, gimana sama ayah dan ibumu ini? Ayah, pria yang lagi sama aku, dia gimana? Dia nggak apa-apa. Tapi Sinta, nanti jangan berteman sama anak dari keluarga seperti itu lagi. Paham? Sinta, untung kamu sudah sadar. Sekarang dana investasi sebesar 5 kuadriliun sudah masuk ke posisinya, menunggu kamu yang mengurusnya. Ibu, ayah, 5 kuadriliun ini aku nggak bisa urus sendirian. Gimana kalau kita tunda dulu rencana kita? Buat apa ditunda? Sekarang ini ada banyak macam investor yang saling bersaing buat masukkan investasinya ke perusahaan kita. Sekarang ini justru waktu yang tepat buat serap dana dan mengembangkannya. Sinta, jangan khawatir. Di perusahaan ada tim keuangan profesional yang mengendalikan. Jadi begitu. Kalau gitu aku harus berusaha supaya perusahaan semakin besar dan kuat dan dapat uang supaya ibu dan ayah tenang. Putriku yang baik, kamu lebih baik dari putriku yang durhaka. Sinta, istirahatlah dulu. Ayah dan ibu keluar dulu ya. Pelan-pelan ya. Meskipun ada sedikit resiko, tapi masih bisa buat dicoba. Aku cuma perlu ini buat kuat di keluarga Luther. Dan nanti posisi pewaris grup Junata bisa jadi milikku. Kedua, gawat. Bank Federasi naikkan suku bunga. Kedua, gawat. Bank Federasi naikkan suku bunga. Apa? Bank Federasi naikkan suku bunga? Artinya akan ada badai finansial besar. Grup kita baru saja masukkan 5 kuadriliun ke pasar saham. Kenapa bisa begini? Masih ada waktu dari efek krisis ke saham. Dana kita masih bisa buat ditarik. Ketua, jangan dijual. Banyak saham sudah kena harga dasar. Kuantitasnya terlalu besar, nggak bisa dijual. Ketua, kita sudah coba buat rendahkan harga. Tapi saham yang baru dibuka sudah turun drastis. Nggak ada yang beli sama sekali. Krisis besar pasar saham. Kalian ini satu-satu bicara apa sih? Kalian pekerja departemen keuangan yang terbaik. Dan juga apa? Punya pengalaman kerja di Wall Street. Ketemu masalah sekecil ini saja nggak bisa diselesaikan. Buat apa perusahaanku ada kalian? Buat apa? Ketua, ini krisis pasar saham, bukan badai kecil. Banyak negara yang sudah nggak ketolong. Kamu ini karyawan kecil, mana bisa selesaiin? Betul.
Sekarang aku nggak mau dengar kalian bilang itu. Kalian harusnya kasih aku solusi. Banyak saham perusahaan sentuh harga dasar, sementara beberapa bank kecil masih berusaha bertahan. Gimana kalau kita tinggalkan investasi sambil tunggu beli di dasar, atau tunggu sampai krisis berhenti dan potong kerugian? Banyak saham perusahaan sentuh harga dasar, sementara beberapa bank kecil masih berusaha bertahan. Gimana kalau kita tinggalkan investasi sambil tunggu beli di dasar, atau tunggu sampai krisis berhenti dan potong kerugian? Berdasarkan situasi ini, banyak saham yang seenggaknya merugi 5 kali lipat dari harga dasar. Kalau krisis nggak mereda, yang di atas juga nggak akan bergerak. Tapi setelah krisis mereda, 5 kuadriliun ini mungkin cuma tersisa kurang dari 10%-nya. Gawat ketua! Gawat ketua, gawat! Semua keluarga besar di Yoram datang, dan semuanya minta ketemu Anda. Keluar! Keluar kalian semua! Ibu. Bu, biar aku saja yang keluar dan urus ini. Krisis ini datang terlalu tiba-tiba, nggak ada yang menyangka. Para paman sudah investasi uang, wajar kalau mereka marah. Aku salah satu keturunan mereka, pasti nggak akan dipersulit. Atau biar aku saja yang ke sana. Mau gimana juga masalah ini salahku. Masalah ini harus aku yang tanggung. Meskipun aku harus dihina dan dimaki para paman, atau harus loncat gedung, aku nggak akan biarkan ibu dan kakak kesulitan. Gak apa Sinta, masalah ini bukan salahmu sepenuhnya. Tenang saja, dengan kondisi saat ini, perusahaan bisa keluarkan tanah, aset, dan proyek buat kompensasi mereka semua. Meski perusahaan kita bangkrut, ibu gak akan biarkan kamu lapar, oke? Sebelum krisis global, aku sudah pakai uangku dan investasikan semuanya ke saham US. Cuma dalam 5 hari saja, uangku dari 200 triliun sudah jadi 20 kuadriliun. Sebelum krisis global, aku sudah pakai uangku dan investasikan semuanya ke saham US. Cuma dalam 5 hari saja, uangku dari 200 triliun sudah jadi 20 kuadriliun. Halo Paman Zion, 30 triliun sudah aku kirimkan, sudah terima? Nona Helia, uangnya sudah diterima. Perusahaan sudah selesaikan pendaftaran. Selain itu, saya sudah beli gedung Simus buat jadi kantor grup Rozan kita. Terima kasih Paman, pulanglah buat rayakan pembukaan gedung. Grup Cinata, meski sudah bangkrut sekalipun, tapi aku percaya kita masih punya kesempatan untuk bangkit. Bu Susan, ada rumor yang beredar. Helia sudah dirikan grup dengan modal triliunan, bahkan beli seluruh gedung Simus buat dijadikan kantor juga. Kamu bilang apa? Bu Susan, ada rumor yang beredar. Helia sudah dirikan grup dengan modal triliunan, bahkan beli seluruh gedung Simus buat dijadikan kantor juga. Kamu bilang apa? Dari mana wanita sialan itu dapat uang sebanyak itu? Tunggu, apa jangan-jangan wanita tua itu tinggalkan uang buat dia? Menurut rumor, sebelum krisis pasar kali ini, Helia sudah beli saham US dan dapat keuntungan hingga 20 kuadriliun. Sekarang semua orang di luar sebut dia dewa saham merah baru. Bu, apa kita sudah salah langkah kali ini? Kalau kita nggak pilih kasih sama Sinta, Helia juga nggak akan balik melawan kita. Sekarang di luar beredar rumor kalau kita punya mata tapi buta. Gak masuk akal. Kalaupun salah, sudah pasti ini salahnya Helia. Helia nggak bisa dibandingkan sama kepatuhan Sinta. Sinta memang patuh, tapi apa itu bisa sedikit pun membantu keluarga Luther? Nggak cuma bantu, dia malah kasih kita pukulan telak. Kamu? Bu Susan cuma shock akibat tekanan darah tinggi karena gejolak emosi, nggak perlu khawatir. Terima kasih. Martin, gimana sih kamu jaga ibumu? Kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Bu Susan cuma shock akibat tekanan darah tinggi karena gejolak emosi, nggak perlu khawatir. Terima kasih. Martin, gimana sih kamu jaga ibumu? Kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Aku... Ayah, ini salahku, semuanya salahku. Ini salahku, ini salahku, ini salahku. Sinta, apa-apaan kamu ini? Kenapa tampar dirimu? Cepat bangun.
Ayah, ini salahku. Paksa dana investasi swasta sampai keluarga kita bangkrut. Aku bukan manusia, aku bikin kecewa. Biar aku yang jelaskan. Sebenarnya ini bukan salah Sinta. Dia mana tahu akan terjadi krisis pasar saham. Kalau mau, salahkan saja Helia sialan itu. Dia jelas tahu akan terjadi krisis pasar saham, tapi sengaja nggak kasih tahu. Sementara dia dapat uang besar. Dan sekarang apa? Keluarga Luther bangkrut. Sementara dia dapat uang lebih dari 20 kuadriliun. Bahkan dia dirikan perusahaan grup Rozan dengan modal 1 kuadriliun. Bahkan beli seluruh gedung Simus. Keluarga kita, kenapa jadi seperti ini? Ini semua salah serigala betina itu. Tahu gitu, aku tenggelamkan saja dia sewaktu masih kecil. Ini semua salah serigala betina itu. Tahu gitu, aku tenggelamkan saja dia sewaktu masih kecil. Nggak bisa. Kita nggak bisa biarkan dia tenang. Bukannya dia masih punya 1 kuadriliun. Aku nggak peduli gimana dia dapat uang itu. Tapi uang sebanyak itu pasti asalnya dari keluarga Luther kita. Aku akan paksa dia serahkan grup Rozan. Serahkan uangnya. Serahkan semua yang dia punya. Kalau enggak, kita tuntut dia. Ayah sudah gila. Kalau ayah lakukan itu, Helia nggak akan biarkan kita hidup tenang. Salahnya yang durhaka duluan. Sekarang keluarga Luther bangkrut, dia juga nggak peduli. Ibu kandungnya pisahan, dia juga nggak peduli. Mana bisa lepaskan dia begitu aja? Ayah, kakak, kalian jangan begini sama Kak Helia. Kakak bisa makin benci sama aku karena merebut perhatian semua orang. Sebaiknya biarkan saja dia sedikit ya. Atau enggak, biarkan aku pergi dan kakak pasti kembali ke sini. Enggak, Sinta. Orang yang harus pergi bukan kamu. Tapi dia. Ayah, kalau ayah lakukan itu, ibu pasti nggak setuju. Aku setuju. Kita harus pastikan Helia serahkan grup Rozan dan uangnya ke Sinta. Kedepannya di keluarga kita cuma ada Sinta sebagai putri kandung. Aku dengar resepsionis bilang ada sekelompok orang nggak tahu malu maksa masuk. Ngakunya ayahku, ibuku, dan adik-adikku. Katakan, mereka semua ini kenapa punya muka setebal itu ya? Meskipun hari ini kamu bilang mau hancurkan langit, ikatan darah di antara kita masih tetap gak bisa diputus. Kami kesini buat kasih kamu peringatan. Dalam waktu 3 hari, kamu harus serahkan gedung Simus juga semua aset di bawah namamu buat Sinta. Kalau kamu nggak lakukan itu, kami akan menuntutmu. Sampai tubuh dan reputasimu dihancurkan. Anggota keluarga Luther memang menarik ya? Enggak cuma buta mata dan hati, ternyata delusional juga. Kalian mau minta aset-asetku dan mau tuntut aku? Boleh? Oh, iya juga. Aku hampir lupa. Putri adopsi kalian yang baik dan lembut itu tahu caranya baca pikiran orang. Waktu di pengadilan nanti pura-pura saja menyedihkan. Siapa tahu bisa menang. Tapi perusahaanku di Simus, asetku juga semuanya ada di Simus. Jangan bilang kalian mau tuntut terus bisa menang gitu aja. Terus kalian bisa apa lagi? Apa kalian tahu kenapa perusahaan kalian bisa bangkrut kayak gini? Karena satu kalimat di hatinya kalian langsung buta mata dan hati mengikutinya. Dengan IQ seperti kalian ini sudah sepantasnya kalian ini jatuh. Apa kalian tahu kenapa perusahaan kalian bisa bangkrut kayak gini? Karena satu kalimat di hatinya kalian langsung buta mata dan hati mengikutinya. Dengan IQ seperti kalian ini sudah sepantasnya kalian ini jatuh. Jadi begitu. Jadi semuanya ternyata ulah kamu yang putuskan hubungan antara kami sebagai ibu dan anak. Ini semua perlakuanmu. Ibu, aku salah. Jadi ternyata kamu penyebabnya. Sampai aku kehilangan putri kandungku. Kembalikan adikku. Aku salah. Berhenti. Cukup. Jangan pukul lagi. Jangan. Ayah, jangan pukul lagi. Ayah, ibu, aku salah. Aku salah, ayah. Aku yang salah, ayah. Helia, ini semua salah ibu. Tolong maafkan ibu ya. Ayo kita kembali seperti sebelumnya. Kita pulang ke rumah ya. Ya. Helia, kami salah. Kami mengaku sudah salah. Ayo kita pulang ya. Helia, semua ini salah kakak. Kakak nggak bisa tanpa kamu. Keluarga Luther juga nggak bisa tanpa kamu. Minta maaf. Kalau gitu harus tunjukkan sama sikap juga. Nggak seperti kalian ini yang cuma bilang maaf terus merasa semua selesai. Berlutut. Minta maaf.
Siapa tahu hati Nona Helia jadi melembut dan mempertimbangkan lagi hubungan ibu dan anak dan biarkan kalian bertahan hidup. Kalian masih gak berlutut juga? Ibu beneran mengaku salah. Apa bisa kamu maafkan kami? Ibu beneran sudah dicuci otak sama Sinta. Ibu mengaku salah. Kalian bukan sudah tahu salah. Kalian cuma mau terus menempeli aku supaya bisa hidup mewah. Cuma itu alasannya. Sayangnya, hatiku itu sudah mati dari dulu. Anggota keluarga seperti kalian, sudah dari dulu aku gak peduli.